Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah sekalian, dalam kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin kita untuk mengkaji kitab-kitab para ulama, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Dan dalam kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang baru, ya, yaitu Al-Babus Tsalis, bab yang ketiga, fi Adabil Muta'alim, tentang adab seorang muta'alim, seorang murid, ya. Wa fihi thalathatu fusulin, dan di dalamnya ada 3 pasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama, fi adabihi fi nafsihi, tentang adab-adabnya pada dirinya. Ya, ini berkaitan dengan terhadap dirinya, ya. Wa huwa asyratu anwa'in, dan dia ada 10 macam. Al-awwal, yang pertama, an yutahhira qalbahu min kulli ghishin, ya. Hendaklah dia membersihkan hatinya dari setiap ghishin, itu sifat menipu, ya. Sifat menipu atau curang. Wadanasin, dan kekotoran. Wagilin, ya, dan perasaan dengki, ya. Wahasad, hasad juga hampir mirip dengan gilin, ya, kebencian dan kedengkian. Wasu'i aqidatin, buruknya akidah. Wahulukin, dan akhlak, ya. Akhlak itu kan sebetulnya bahasa Arab dia jamak dari huluk, ya. Huluk ini bentuk mufradnya. Ya, jadi yang pertama, hendaklah membersihkan hati dulu, ya, dari berbagai penyakit hati, ya. Di sini disebutkan yang diantaranya sifat penipu, ya, kotor, dengki, buruknya akidah dan akhlak. Liyasluha bidzalika, ya, liqabuli al-ilmi. Nah, kenapa harus mensucikan hati? Ya, karena dengan hal itu, dengan sucinya hati itu, akan menjadi layak, liyasluha, akan menjadi layak untuk bisa menerima ilmu. Ya, kalau hatinya kotor, ya itu sulit ilmunya itu masuk. Wa hifdhihi, dan bisa menghafalnya, ya, begitu. Karena bisa jadi orang sulit, ya, menghafal itu karena ada kekotoran di dalam hatinya. Ya, sebagaimana tahapan ini jelas, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kama arsalna rasulan ilaihim yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, gitu, ya. Membacakan ayat-ayat kepada mereka, ya, agar tumbuh keimanan. Setelah tumbuh keimanan, wa yuzakkihim, mensucikan diri mereka, mensucikan hati mereka. Baru setelah itu yu'allimuhumul kitaba wal hikmah,
ya mengajarkan Al-Quran dan hikmah ya secara keilmuannya. Begitu. Jadi tahapannya mensucikan diri terlebih dahulu. Wal ittila'i ala daqaiqi ma'anihi, dan agar mampu untuk ya menelaah ya kedalaman maknanya, wa haqaiqi ghawamidihi, dan hakikat-hakikat ya yang sulitnya, ya yang ilmu-ilmu yang mendalamnya ya. Begitu hakikat secara mendalam dari keilmuan itu. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu, kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian mereka berkata, sholatus sirri adalah sholat yang rahasia, ya. Sholat yang tersembunyi. Wa ibadatul qalbi, ibadah hati, wa qurbatul batini, ya kurbah ya ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang bersifat batin, yang tidak nampak ya. Wa kama la tasihus sholatu allati hiya ibadatul jawarihi, sebagaimana sholat yang secara zahir itu tidak sah ya, yang dia merupakan ibadah anggota badan, al-jawarih al-zahirah, yang nampak, illa bi taharatil zahir, kecuali dengan taharah ya, secara zahir, minal hadas, itu dari hadas, wal khobas, dan juga dari najis. Ini sholat syarat sah sholat adalah dengan taharah ya. Tidak sah sholat kecuali dengan taharah, baik dari hadas ataupun dari khobas, dari najis. Fakadzalika la yasihul ilmu alladzi huwa ibadatul qalbi, begitu juga tidak sah ilmu yang dia itu adalah ibadah hati, illa bi taharatihi, kecuali dengan mensucikannya, membersihkan hati, an khabithi as-sifat, dari keburukan sifat, wa hadasi masawiil akhlak ya, dan hadas ya maksudnya adalah kekotoran akhlak, kejelekan akhlak dan keburukannya. Begitu. Wa idza tu'ibal qalbu lil ilmi zaharat barakatuhu wa nama, dan apabila hati itu baik ya untuk menerima ilmu, untuk bisa mendapatkan ilmu, maka nampaklah keberkahannya dan berkembanglah ya, berkembang ya hati itu kal ardi, seperti bumi. Idza tuyibat lizar'i, apabila dia itu baik, cocok untuk ditanami. Jadi hati yang bersih itu ibarat seperti tanah yang layak ya untuk ditanami tumbuhan. Ya, begitu juga hati yang siap untuk ditanami ilmu. Ya, maka dia akan tumbuh, zar'uha ya, tanamannya akan tumbuh, wazaka, dan terus berkembang. Begitu. Jadi hati yang sudah layak untuk ditanami ilmu, ketika ilmu itu ditanami maka akan terus tumbuh, terus berkembang ya. Itu kualitas semakin baik. Berbeda dengan tanah yang tidak layak untuk ditanami gitu kan, bukan malah tumbuh, begitu malah rusak tanaman itu. Sehingga bisa kita lihat ilmu yang diterima oleh orang-orang yang tidak bersih hatinya, maka ilmu itu dirusak oleh mereka, digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, begitu ya. Inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Mudghah idza salahat, apabila dia itu baik ya, solahal jasadu kulluh, maka baiklah seluruh jasadnya, ya jasad seluruhnya. Wa idza fasadat, dan apabila dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa dia itu adalah hati.
Ini hadis yang sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dari hadis Nu'man bin Bashir. Wa qala Sahlun, dan Sahal berkata, Sahal bin Abdullah Tustari, Abu Muhammad ya, dia punya kata-kata yang bermanfaat, nasihat-nasihat yang bagus. Wafat tahun 283 Hijriah. Bagaimana dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Qala Sahal ya, Sahal bin Abdullah Tustari, haramun ala qalbin, haram bagi terhadap hati ya, yadhuluhun nuru, yang masuk kepadanya cahaya, wa fihi syai'un mimma yakrahullahu, di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya haram di sini adalah terhalang untuk mendapatkan manfaatnya begitu. Nah, itu yang pertama ya, membersihkan hati. Siapapun yang mau menuntut ilmu dan ilmunya itu bisa bermanfaat bagi dirinya, maka harus senantiasa membersihkan hati ya, agar hati kita ini menjadi layak untuk ditanami ilmu begitu ya. Asal yang kedua, husnun niyati fi talabil ilmi. Baiknya niat di dalam menuntut ilmu. Bian yaksida bihi wajah Allahi azza wa jalla, itu dengan dia memaksudkan ilmu itu semata-mata mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaannya ya, wal amala bihi ya, dan dengan tujuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Wa ihya asy-syari'ati, menghidupkan syariat. Wa tanwira qalbihi, dan menerangi hatinya. Wa tahliyata batinihi, dan menghiasi batinnya. Ya, wal qurba ya minallahi ta'ala yauma liqaihi, dan dekat ya dengan Allah Ta'ala pada hari bertemu dengannya. Wa ta'arruda ya lima a'adda li ahlihi, ya, dan menjadikannya sebab ya untuk persiapan ya, persiapan untuk keluarganya ya, min ridwanihi ya, dari keridhaannya, wa azimi fadlihi, dan besarnya keutamaannya ya. Qala Sufyan Ats-Tsauri, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Ya, aku tidak memperbaiki sesuatu ya, yang lebih sulit bagiku ya, yang lebih besar, lebih sulit bagiku ya, kecuali niatku ya. Jadi tidak ada, kata beliau, yang aku perbaiki yang lebih sulit kecuali adalah niatku. Ya, wala yaqsidu bihil aghrada dunyawiyah, dan janganlah dia memaksudkan dengan ilmu itu tujuan-tujuan duniawi ya, min tahsilir riyasah ya, berupa meraih jabatan, wal jahi, dan kedudukan, wal mali, dan harta, wa mubahatil al akharon, dan berbangga-bangga diri, membanggakan diri kepada teman-teman, ta'zimin nasilahu, dan agar orang-orang mengagungkannya ya, memuliakannya, wa tasdirihi fil majalis, dan agar dia itu bisa diangkat ya untuk apa namanya, menjadi syekh ya di dalam majlis-majlis, agar ditunjuk ya, ditunjuk untuk mengajar di dalam majlis-majlis ya, tujuannya bukan untuk itu. Wa nahwi dzalika, dan yang semacamnya, fa yastabdilal adna billadzi huwa khair. Ya, maka dia mengganti ini dibalik ya, sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an. Misalnya fa yastabdilul khair ya billadzi huwa adna gitu ya. Jadi mengganti yang baik ya, yang baik, yang mulia dengan sesuatu yang rendah. Ilmu itu mulia
Tapi kalau dijadikan tujuan-tujuan duniawi seperti ini, dia menjadi rendah, begitu ya. Nah, ini hampir mirip dengan adab bagi seorang alim ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini bagi seorang murid pun sama, pelajari ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Yusuf ya, Abu Yusuf berkata ya, Abu Yusuf ini Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari Al-Kufi Raisul Qudat, pemimpin dari para qadi, sahibul imami Abi Hanifah. Dia adalah sahabat ya, muridnya yang paling kuat ya keilmuannya, Abu Yusuf ya, di mana Abu Hanifah punya dua murid ya yang akan melanjutkan memperkuat mazhabnya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau wafat pada tahun 182 Hijriah. Ya, Abu Yusuf berkata, ya, aridu bi ilmikum Allah Ta'ala. Ya, maksudkanlah dengan ilmu kalian itu ya Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah dalam menuntut ilmu itu. Fa inni lam ajlis majlisan qattu. Sesungguhnya aku tidak duduk di satu majelis pun ya, anwi fihi, yang aku berniat padanya an atawadoa, untuk bersikap tawadu, illa lam akum hatta a'luahum. Ya, kecuali aku tidak berdiri ya sampai aku ini menjadi orang yang paling tinggi ya dari mereka. Ya, jadi ini sebagaimana yang dijanjikan ya oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang tawadu ya sebagaimana yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, ma tawadu ahadun ya illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang itu tawadu kecuali dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, ini yang dialami oleh Abu Yusuf. Ya, ketika dia duduk di satu majelis, dia kemudian tawadu ya, rendah hati dengan ilmunya, justru dia eh, menjadi orang yang lebih tinggi ya di antara mereka. Dan sebaliknya kata beliau, walam ajlis majlisan qattu, aku tidak duduk di satu majelis pun anwi fihi an a'luwahum. Ya, aku berniat padanya untuk merasa tinggi daripada mereka, illa lam akum qattu hatta uktadoha. Ya, ya kecuali ya aku tidak berdiri, tidak beranjak dari majelis tersebut sampai aku ini apa namanya menjadi orang yang rendah, orang yang hina. Ya, begitu. Orang yang dicela karena keburukannya. Ya. Padihah itu Mas Dani dari padihah. Wal ilmu ibadatun minal ibadati wa qurbatun minal qurab. Ilmu itu adalah di antara ibadah dan di antara untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub. Fa in khalusat fihi niyatu, kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, kubila, tentu dia akan diterima. Jadi sebagaimana ibadah yang lain ada syarat niat gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Maka dia akan diterima wa zakah, dia akan berkembang, wa namat barokatuhu, tumbuh keberkahannya, wa in kusida bihi ghairu wajhillah. Dan jika dimaksudkan ya untuk selain wajah Allah, tidak mengharapkan keridhaan Allah, habato, dia akan gugur, wa dha'a, hilang, wa khasirat safqatuhu, ya, dan rugilah apa namanya proyeknya ya, proyek dalam menuntut ilmunya itu menjadi rugi ya, atau usaha ya, usaha dalam ilmunya itu rugi. Wa rubbama tafutuhu tilkal maqasidu walayana luha. Dan barangkali ya
maksud-maksud itu menjadi hilang, tidak dia dapatkan. Wala yanalu dan dia tidak mendapatkannya, fayakhibu qasduhu, maka maksudnya menjadi sia-sia, wa yadi'u sa'yuhu dan usahanya pun ya menjadi sia-sia. Ya gagal qasduhu maksudnya tujuannya dia gagal dan usahanya menjadi sia-sia. Nah, jadi itu yang kedua ya, sudah jelas kita harus eh, meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Asal itu yang ketiga ya an yubadiro syababahu. Ya untuk bersegera ya terhadap masa mudanya ya wa auqata umurihi dan waktu-waktu umurnya ila tahsil untuk meraih ilmu, menghasilkan ilmu. Wala yaqdaru bi khida'i taswifi wa ta'mili. Dan janganlah dia tertipu ya yang taruh dari gurur ya dengan tipuan-tipuan taswif ya. Taswif itu dari kata saupa ya, jadi menunda-nunda begitu ya, jadi mengatakan nantilah begitu ya, jadi saufa itu kan bermakna nanti di masa yang akan datang. Jadi dia menunda-nunda untuk menuntut ilmu. Sekarang masih sibuk kerja begitu ya. Dia menunda-nunda menuntut ilmu. Wa ta'mil dan hanya sebatas angan-angan, berangan-angan saja ya, bercita-cita saja tapi tak kunjung dijalani. Ya fa inna kulla sa'atin tamdi min umurihi la badalalaha wa la iwadu anha. Ya, karena sesungguhnya setiap waktu itu berjalan dari umurnya yang tidak ada penggantinya. Ya, tidak ada lagi waktu yang menggantikannya. Yang waktu yang sudah lewat ya lewat, tidak akan kembali. Begitu. Jadi yang ketiga seorang pelajar hendaklah dia bersegera jika ada kesempatan, jangan menunda-nunda untuk menuntut ilmu. Begitu ya. Karena waktu yang terlewat itu tidak akan bisa terulang kembali dan tidak akan meraih ilmu ya yang sudah lewat. Wa yaqta'u ma yaqdiru alaihi dan memutus ya apa yang dia mampu minal alaiki ya syagilah dari hambatan-hambatan yang membuat dia sibuk wal awaikil mani'ah ya dan rintangan-rintangan yang menghalangi antamamit tolab dari kesempurnaan ya menuntut ilmu. Ya, jadi masih di adab yang ketiga ini selain dia bersegera untuk menuntut ilmu, maka untuk bisa menuntut ilmu itu dia harus menghilangkan hambatan-hambatannya, rintangan-rintangan yang menghalanginya, ya apapun itu. Ya, kelalaian-kelalaian yang banyak sekali menggoda kita ya di sekitar kita itu. Maka kita harus bisa menghindarkan ya, agar kita bisa secara sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu begitu ya. Wa badril ijtihad dan mengerahkan kesungguhan wa quwwatil jiddi fit tahsil ya dan kesungguhan yang kuat di dalam meraih ilmu fa inna kakawati tariq ya karena dia dia itu maksudnya kembali kepada hambatan-hambatan tadi, hambatan-hambatan rintangan ya untuk orang bisa menuntut ilmu itu seperti pembegal jalanan.
akhawati, yang memutus ya, yang menghalang-halangi ya, pembegal jalanan. Walidzalika istahabba as-salaf. Oleh karena itu ulama salaf dulu menganjurkan tagharrub anil ahli wal bu'da anil watan. Ya, untuk berasing diri dari keluarga. Ya, bisa saja ya keluarga itu menjadi penghalang ya, tapi kalau tidak memungkinkan tentu kita misalnya sudah sibuk bekerja dan sebagainya, punya tanggung jawab keluarga, tentu tidak bisa kita tinggalkan. Tapi tentu kita harus memilih ya waktu-waktu yang tepat untuk bisa bisa menuntut ilmu. Di antaranya insya Allah yang kita adakan ini setiap pada subuh, insya Allah waktu yang tepat ya untuk kita menuntut ilmu. Misalnya anak-anak kita masih tidur, masih ya ataupun mereka belum belum banyak sibuk begitu ya di rumah. Wal bu'da anil watan, dan menjauh dari negeri, ya artinya merantau ya. Jadi eee, lebih maksimalnya ya tentu berasing diri secara maksimal secara total ya, artinya ke pondok pesantren misalnya secara khusus fokus waktunya adalah untuk menuntut ilmu. Itu gurbah sebenarnya sebagai syarat ya, syarat untuk bisa meraih ilmu yang pertama adalah gurbah, berasing diri. Bagaimana itu dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menuntut ilmu dari Nabi Khidir. Ya, ini sebagai satu kisah untuk apa namanya, menampilkan bagaimana adab ya dan manhaj ya di dalam menuntut ilmu itu di surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82 ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ya, aku tidak dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada anak muda yang membantunya yaitu Yusha bin Nun, eee, aku tidak akan pernah berhenti kecuali hingga sampai di pertemuan dua lautan, di mana itu adalah tempat Nabi Khidir, ya, atau aku akan melewati waktu yang lama ya, bertahun-tahun. Ya, artinya beliau melakukan perjalanan, meninggalkan keluarga untuk menuntut ilmu. Meninggalkan eee, kedudukannya sebagai nabi, sebagai pemimpin dari umat, ya. Jadi ketika orang menuntut ilmu harus melepaskan jabatan yang melekat pada dirinya, kedudukan-kedudukan. Karena ketika orang masih merasa dirinya sebagai tuan, dirinya sebagai yang memiliki kedudukan, itu akan menghalangi orang untuk menuntut ilmu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Tafaqahu qabla an tusawwadu." Ya, belajarlah, tafakuhlah, dalami agama Islam, ilmu-ilmu Islam sebelum kalian menjadi tuan. Artinya ketika orang sudah jadi tuan pun kalau dia ingin menuntut ilmu, dia harus menanggalkan terlebih dahulu ya sikap tuannya itu begitu ya. Li'annal fikrata idza tawazza'at qasurat an darkil haqaiqi. Karena pikiran itu ya apabila dia itu bercabang, ya artinya disibukkan dengan hal-hal yang lain tadi itu ya, maka akan pendek untuk bisa memahami hakikat-hakikat wa gumudid daqaiqi ya, dan juga kerumitan di dalam ilmu-ilmu yang mendalam. Ya, ini perlu kesungguhan dalam belajar ilmu itu. Ya, karena eh, adalah hasil dari penelitian begitu ya, ilmu itu, sehingga tidak mudah ya seperti yang kita bayangkan, walaupun Allah akan memberikan kemudahan ketika orang itu bersungguh-sungguh begitu ya. Kalau hanya sebatas apa namanya,
tidak secara serius ya dalam menuntut ilmu, tidak akan sungguh-sungguh, ya tentu sulit untuk bisa memahami ilmu itu. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Ahzab ayat 3 apa ayat 4 ya, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menjadikan pada seseorang dua hati ya di dalam apa namanya? Di dalam tubuhnya begitu ya. Gitu. Artinya ayat ini menunjukkan hati ya atau hati juga bersambung dengan pikiran. Ya itu tidak akan maksimal kalau pikiran itu bercabang. Gitu ya, banyak cabangnya ya terganggu gitu ya oleh urusan keluarga, urusan ini, urusan itu, urusan duniawi dan sebagainya. Itu menjadi tidak fokus ya belajar ilmunya itu. Ya, ya walaupun kita tidak bisa melakukan berasing diri, gurbah secara hakikiyah, secara total gitu ya. Ada yang disebut dengan gurbah ma'nawiyah. Ya, dalam arti meskipun kita berada dalam keluarga kita, dalam kesibukan duniawi, tetapi kita harus menyediakan waktu yang khusus, jangan terganggu. Ya, dalam aktivitas menuntut ilmu itu. Ya, jadi kalau kita semakin lebih usaha kita lebih maksimal, tentu kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti dalam kajian online seperti ini, kalau kita betul-betul serius menyimak, mengikuti ya dengan apa namanya kondisi kita ya menyimaknya dengan maksimal, itu tentu akan maksimal. Tapi kalau menyimaknya tidak maksimal sambil tiduran, misalnya sambil ngantuk-ngantuk, nah, sehingga hasilnya tidak maksimal juga, begitu ya. Walidzalika dan oleh karena itu yuqal dikatakan al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullahu. Wah, ini menarik. Perkataan para ulama. Ilmu itu tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya sampai kamu memberinya keseluruhan dirimu gitu ya. Totalitas kamu mengerahkan diri kamu itu untuk ilmu. Ya baru ilmu itu bisa memberikan ya itu bahkan la yu'tika ba'dahu tidak akan memberikan sebagiannya, bagian dari ilmu itu karena ilmu itu ya tidak akan mungkin kita bisa menguasai seluruhnya. Begitu ilmu yang Allah berikan kepada itu kita itu sedikit, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Begitu ya. Dan yang sedikit itu pun tidak kita akan dapatkan kalau kita tidak mengerahkan usaha kita yang maksimal, begitu ya. Wa naqala al-Khatib al-Baghdadi fil Jami' dan Khatib al-Baghdadi menukil dari apa di dalam Al-Jami' ya dalam kitabnya an ba'dihim dari sebagian mereka qala dia berkata la yanalu hadzal ilma illa man attala dukkanahu wa kharraba bustanahu wa hajara ikhwanahu wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatahu. Ya ini usaha yang sangat maksimal. Kata sebagian dari ulama ya, ini cukup lebih ketat lagi gitu ya dalam menuntut ilmu. Dia mengatakan tidak akan meraih ilmu ini kecuali orang yang meliburkan ya atau menutup tokonya, menutup tokonya. Jadi saat dia menuntut ilmu ya tutup dulu gitu ya tokonya, usahanya. Khoroba, bahkan di sini khoroba ya, menghancurkan. Khoroba itu kan maknanya bustanahu, kebunnya. Ya, ini sebetulnya ada semacam mubalaghah ya. Untuk menunjukkan bahwa harus betul-betul maksimal gitu ya. Jadi tidak, walaupun tidak secara hakikat dihancurkan kebunnya.
Jadi maksudnya adalah jangan sampai dia disibukkan oleh kebunnya begitu ya. Wa hajara ikhwanahu, meninggalkan saudara-saudaranya atau teman-temannya ya agar tidak terganggu. Wa mata aqrabu ahlihi, dan telah meninggal apa namanya, kerabat dari keluarganya, falam yashhad janazatahu. Bahkan sampai keluarga yang dekatnya saja meninggal, dia tidak menyaksikan jenazahnya. Sampai seperti itu gitu ya. Kesungguhan di dalam menuntut ilmu itu. Makanya saya aneh kepada orang tua yang menyekolahkan anaknya di pesantren hanya masalah-masalah sepele, minta izin anaknya untuk pulang gitu ya. Itu sebetulnya tidak boleh. Ya, bahkan para ulama menyebutkan sampai keluarganya meninggal saja, ya tidak menyaksikan jenazahnya begitu. Bagian ini hanya sebatas, hanya liburan, dibawa liburan, acara keluarga dan sebagainya. Begitu ya. Ini bukan seperti itu manhaj Islam dalam menuntut ilmu itu. Harus betul-betul ya kesungguhannya itu. Wa hadza kulluhu wa in kana fihi mubalaghah, seperti saya katakan tadi. Dan semua ini walaupun padanya ada semacam mubalaghah, berlebihan ya, sampai menghancurkan kebun kan itu tentu tidak secara hakikat. Fal maksud bihi annahu la budda fihi min jam'il qalbi wa ijtima'il fikri. Ya, maksudnya adalah ya mesti ya dalam menuntut ilmu itu bisa mengumpulkan hati, terkumpulnya hati. Artinya hati itu menjadi siap, tidak terganggu oleh kesibukan-kesibukan lain, dan juga berkumpulnya pikiran, fokus ya, begitu. Wakilah, dan dikatakan amara ba'dul masyayikhi taliban lahu binahwi ma ra'ahul khatibu fakana hirama amarahu bihi an qala isbag taubaka kaila yasghalaka fikru ghaslihi. Ini juga ada semacam balaghah berlebihan. Dikatakan ada sebagian masyayikh ya yang memerintahkan kepada muridnya semacam apa yang dipandang oleh Khatib Al-Baghdadi di atas. Ya, pada akhir urusannya dia memerintahkan untuk mencelup ya, isbag taubaka, celuplah pakaianmu ya, supaya pikiran tidak menyibukkanmu memikirkan untuk mencucinya, sampai seperti itu. Jadi jangan sampai dalam hal mencuci pun ini betul-betul yang gurbah kekia itu ya, yang mondok begitu ya. Jangan sampai murid tersibukkan dengan mencuci pakaian ya, dengan aktivitas-aktivitas lain. Begitu. Ini ada semacam mubalaghah ya, walaupun tentu di pesantren juga selain mengajarkan ilmu juga membiasakan kemandirian juga begitu ya. Ada akhlak, membentuk karakter, karena tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan adab ya, dan karakter itu. Ya, dan juga ini bukan berarti harus memberikan fasilitas yang mewah. Justru fasilitas yang mewah juga akan membuat lalai ya. Itu terlalu enak ya, sehingga tidak ada kesungguhan dalam menuntut ilmu. Fasilitas yang terlalu bagus juga itu tidak baik. Ya. Wa mimma yuqalu an Syafi'i, dan di antara yang dikatakan dari Imam Syafi'i annahu qala, bahwa dia berkata, lau qulibtu syira'a basalah ma fahimtu mas'alatan. Ya, kalaulah kata Imam Syafi'i aku dibebani untuk membeli basalah ini, kalau tidak salah bawang ya, bawang merah gitu ya. Niscaya aku tidak memahami permasalahan ilmu. Gitu. Jadi ketika orang sedang belajar ya jangan diganggu dengan hal-hal yang lain. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Itu jangan terganggu, jangan
diganggu gitu ya. Kalau misalnya suaminya jangan lagi belajar, biarin dulu, jangan dulu ditelepon, jangan dulu suruh apa gitu ya, suruh fokus dulu. Atau sebaliknya ketika istri itu sedang belajar, jangan diganggu dulu. Begitu juga anak ketika belajar, ya jangan diganggu, ya begitu. Nah itu merupakan adab ya bagi seorang alim agar bisa meraih ilmu dengan maksimal. Ya ikhwah sekalian, sampai poin yang ketiga ya kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.